ini kita bertemu dalam Minggu Gembira dengan Minggu Prapaskah yang kedua dengan tema mendengarkan dan melaksanakan perintah Allah. Adik-adik, apa kabar nih semua? Pasti baik bukan? Nah, sekarang dalam Minggu Gembira ini kita didampingi oleh pendamping dari Paroki Santo Yosef Tebing Tinggi. Nah, selama Minggu Gembira ini kita akan mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan dengan melakukan lagu dan gerak. Nah, adik-adik, sebelumnya kita mau sapa dulu nih dengan yel-yel sekami. Pasti masih ingat belum dengan yel sekami? Pasti ingat dong. Oke bang, mari kita lakukan yel sekaminya. Sekami, Siap, misioner, so pasti. misioner cilik. Siapa takut? Children helping children. Why not? Doa, dharma, kurban, kesaksian. Yes, so pasti. Yeay! Karena adik-adik sudah semangat, kita tepuk salut dulu yuk. Yuk kita lakukan tepuk salut. Tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Nah, karena adik-adik sudah semangat, mari kita akan melakukan gerak lagu dan tari. Tepuk tangan, kedipkan matamu. Senyum ke kiri, senyum ke kanan. Berkeliling, berkeliling, mencari yang lain. Apa kabar? Kita bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu. Senyum ke kiri, senyum ke kanan. Berkeliling, berkeliling, mencari yang lain. Apa kabar? Kita bergembira. Tepuk tangan, kelipkan matamu. Senyum ke kiri, senyum ke kanan. Berkeliling, berkeliling, mencari yang lain. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah. Jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas hari yang Kau berikan kepada kami. Kau berikan kami hari yang cerah dan kehidupan yang baru. Tuhan, kami sudah berkumpul pada kegiatan Minggu Gembira ini. Kiranya Engkau sudilah hadir di hadapan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 9 ayat 28b sampai 36. Nah, sebelum itu mari kita bernyanyi. Mewartakan kabar sukacita dari Tuhan. Jati diri gereja mewartakan Roh Kudus yang akan menentukan. Mewartakan, mari mewartakan kabar sukacita dari Tuhan. Jati diri gereja mewartakan Roh Kudus yang akan menentukan. Mewartakan, mari mewartakan kabar sukacita dari Tuhan. Jati diri gereja mewartakan Roh Kudus yang akan menentukan.
mewartakan kabar sukacita dari Tuhan. Jati diri gereja mewartakan Roh Kudus yang akan menentukan. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam pikiranku terima, dalam mulutku kukabarkan, dalam hatiku kusimpan dan kulaksanakan firman Tuhan. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik sekami. Tadi kita sudah mendengar Injil yang diambil dari Lukas bab 9 ayat 28 sampai ayat 36. Oke. Hari ini kakak akan memberikan renungan singkat sehubungan dengan Injil pada hari ini. Adik-adik yang terkasih, mendengar istilah kata bahagia, semua orang pasti sudah mengalami dan merasakannya, termasuk adik-adik sendiri. Kita mengalami kebahagiaan karena mendapat nilai bagus di sekolah. Kita mendapat hadiah atau kado dari orang-orang terdekat kita. Kita naik kelas, kita mendapat juara di sekolah, dan sesuatu yang membuat kita bahagia pada saat kita merayakan hari ulang tahun. Dan hari ini adik-adik pasti juga merasakan kebahagiaan karena sedang mengikuti kegiatan sekami. Adik-adik sekami yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Injil berbicara tentang Yesus membawa 3 orang murid naik ke atas gunung untuk berdoa. Dan di sana Yesus berubah-ubah dan bertemu dengan Musa dan Elia. Pengalaman bahagia yang dialami oleh 3 orang murid sungguh menarik. Dan Petrus berbicara kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya
kami berada di tempat ini, baiklah kami mendirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Adik-adik yang terkasih, ketika para murid merasakan kebahagiaan itu dan mereka ingin tinggal di atas gunung, lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tiba-tiba dari dalam awan terdengar suara yang berbunyi, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Adik-adik yang terkasih, dengan kata-kata itu Yesus mau memberitahukan kepada kita bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya bukan pertama-tama tinggal atau berada di atas gunung. Kebahagiaan sejati menurut Yesus adalah apabila kita mau mendengarkan suara Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan? Adik-adik harus tahu, suara Tuhan ada dalam hati kita. Maka Yesus terus-menerus atau selalu berbicara kepada kita tentang semua yang baik untuk kita. Maka adik-adik kalau melakukan tindakan-tindakan baik, maka itu pertanda adik-adik telah mendengarkan suara Tuhan. Sedangkan apabila adik-adik nakal, jahat, dan tidak patuh terhadap nasihat, maka adik-adik mendengarkan suara setan. Ayo, siapa yang senang mendengar suara setan? Kalau kakak, saya tidak mau mendengar suara setan. Untuk lebih paham dan lebih mendengarkan suara Tuhan, kita harus belajar dulu mendengarkan suara atau nasihat-nasihat dari orang tua, nasihat dari guru, nasihat dari pastor atau suster. Ingat ya, kita tidak boleh melawan nasihat mereka. Jika mereka menasihati kita, maka kita wajib mendengar dan melakukannya demi kebaikan kita. Misalnya, kalau mama menasihati kamu supaya rajin belajar, jika bapak menasihati kamu supaya tidak menghabiskan waktumu untuk bermain game online, jika pastor dan suster menasihati kamu, maka itu pertanda supaya kamu rajin berdoa dan rajin pergi ke gereja. Nah, mulai saat ini kita harus niatkan, kita harus buat kesepakatan dalam hati kita untuk tetap mendengarkan nasihat-nasihat orang tua supaya kita terbiasa mendengarkan suara Tuhan demi kebaikan kita masing-masing. Amin. Baik, adik-adik sekami, sebagai ayat emas pada minggu hari ini adalah terdapat pada ayat 35. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Adik-adik yang baik, marilah sama-sama kita mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa bagi orang tua. Ya Tuhan yang baik, terima kasih karena Kau telah memberikan kedua orang tua pada kami anak-anak-Mu. Berkatilah mereka ya Tuhan, berilah mereka kesehatan dan umur yang panjang,
agar mereka senantiasa bersukacita dalam nama-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Doa bagi para pendamping kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kakak-kakak pendamping kami. Berkatilah mereka ya Tuhan, ajarilah mereka supaya bisa membawa kami anak-anak-Mu percaya dan senantiasa percaya kepadamu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi orang yang tidak percaya, ya Tuhan, kami mohon berilah terang Roh Kudus-Mu kepada mereka yang belum percaya, sehingga apa yang Kau katakan dapat terlaksana. Sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup kekal. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi kami sekami anak dan remaja, ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkaulah roti hidup. Semoga kami anak-anak-Mu senantiasa hidup dalam menaungkan kasih-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Adik-adik yang baik, mari kita menundukkan kepala kita dan menyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Adik-adik sekami yang baik yang ada di rumah, marilah kita menghantarkan persembahan kepada Tuhan dengan menyanyikan dan dengan penuh semangat. Prapaskah kedua, kita akan membuat kreativitas, yaitu membuat telepon dari kaleng. Adapun bahan-bahannya, yang pertama 2 buah kaleng, 2 buah paku, 5 meter benang nilon, dan 1 buah palu. Adapun pengerjaannya, yang pertama sekali kita lubangin dulu kalengnya, dua-duanya. Di sini sudah ada yang sudah dilubangin. Selanjutnya kita ikat talinya. Kita masukkan terlebih dahulu talinya ke dalam kaleng.
dengan paku. Nah, ini ya sudah jadi telepon kalengnya. Nah, saat nanti menggunakannya diharapkan dari ujung ke ujung talinya harus ditegangkan ya. Lirik kami, pesan dari kreativitas kita hari ini ialah dimana kita harus lebih mendengarkan perkataan orang tua kita, terlebih orang yang lebih tua dari kita. Dengan demikian kita pasti akan terbiasa untuk mendengarkan suara-suara dari Tuhan. Terima kasih. Baik adik-adik kami yang baik, saat ini kita akan mendengarkan pengumuman dari Abang Riki. Adik-adik kami yang baik, ganteng, pintar, dan luar biasa. Hari ini kita telah disapa Tuhan Yesus lewat firman-Nya untuk selalu mendengarkan dan melaksanakan perintah-Nya. Jadi adik-adik, Minggu Gembira kita hari ini telah selesai. Dan jangan lupa untuk selalu mengikuti Minggu Gembira selanjutnya dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sekarang, mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan berdoa. Baik adik-adik kami yang sekami, mari kita satukan hati dan pikiran kita dan berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik dan penuh rahmat, ya Tuhan, pada saat ini kami sudah siap melakukan Minggu Gembira. Kiranya apa yang kami dapatkan pada hari ini bermanfaat bagi kami. Demi Kristus Tuhan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin.